Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dirujuk dari yang disampaikan oleh Prof. Sacipto Raharjo, yaitu sebagai jantung dan jiwa negara. Undang-Undang Dasar suatu negara memberitahu kepada kita tentang apa maksud dan bentuk negara, bagaimana cita-citanya, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Undang-undang dasar suatu negara yang mana negara itu sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan. Fungsi UUD 45 sendiri dengan demikian adalah panduan untuk memandu bangsa Indonesia mencapai tujuannya sebagaimana telah ditetapkan dalam alinea keempat. Undang-Undang Dasar 45 dalam perspektif teori jenjang norma diketahui masuk dalam kelompok norma aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Sebagai norma dalam kelompok tersebut, ia berfungsi menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan norma hukum dalam kelompok norma undang-undang formal dan norma aturan pelaksanaan atau aturan otonom. Selain dapat dilihat dari sudut fungsi teoritis, fungsi peraturan perundang-undangan dapat pula dilihat dari sudut normatif. Pada perspektif ini, Undang-Undang 1211 meletakkan UUD 45 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, fungsinya adalah sebagai hukum dasar, yang artinya norma dasar itu berlaku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam Undang-Undang 1211, kedudukan undang-undang dapat dikatakan sejajar dengan Perpu. Hal ini pun dipertegas dengan materi muatan Perpu yang sama dengan materi muatan undang-undang, sehingga sangat logis bila keduanya memiliki fungsi yang sama. Mengenai fungsi, dapat disimpulkan pula dari materi muatan keduanya. Fungsi dari keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Bisa dilihat pada pasal 2 ayat 1, pasal 6 ayat 2, pasal 6A ayat 5, pasal 11 ayat 3, pasal 12, pasal 15, pasal 16, dan seterusnya. Yang kedua, melaksanakan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Dapat dilihat misalnya pada pasal 43 Undang-Undang 31 tahun 99. Lalu yang juga dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Yang ketiga adalah sebagai instrumen pengesahan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia, maka tidak dapat begitu saja diberlakukan. Harus melalui mekanisme ratifikasi terlebih dahulu, sehingga kemudian dapat berlaku secara efektif. Dapat dilihat pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Yang keempat, menindaklanjuti putusan MK. Salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian terhadap UUD 45 atau yang dikenal dengan judicial review. Kewenangan tersebut bersifat konstitusional berdasarkan pasal 24C UUD 45. Yang kelima adalah pemenuhan kebutuhan hukum oleh masyarakat. Hukum sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan lahir dari rahim bernama masyarakat. Oleh karena itu harus senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat agar ia mampu menjadi sarana yang efektif. Di luar fungsi tersebut, Perpu dapat dipandang memiliki fungsi tambahan berupa mengadakan pengaturan yang dibutuhkan dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Dapat dilihat pada pasal 22 ayat 1 UUD 45. Peraturan pemerintah merupakan salah satu jenis peraturan yang ada di Indonesia. Materi muatannya adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dari konstruksi tersebut dapat dipahami bahwa fungsi peraturan pemerintah adalah instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut melaksanakan undang-undang. Dalam suatu undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif sering dijumpai amanat untuk membentuk suatu peraturan pemerintah dalam rumusan norma yang terdapat dalam suatu undang-undang. Misalnya penetapan PP nomor 23 tahun 2010 sebagai ketentuan untuk melaksanakan Undang-Undang 4 2009. Kemudian lebih lanjutnya dapat dilihat pada pasal 5 ayat 5, 34 ayat 3, 49, 63, dan seterusnya. Peraturan Presiden antara lain mengadakan pengaturan lebih lanjut atas amanat undang-undang, menyelenggarakan atau melaksanakan peraturan pemerintah, dan melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Fungsi peraturan daerah yaitu menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta sebagai instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 8 Undang-Undang 1211 itu merupakan dasar yuridis keabsahan peraturan perundang-undangan lainnya di luar apa yang telah ditetapkan oleh pasal 7.
Jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi lain yang setingkat yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau pemerintah atas dasar perintah undang-undang, DPR, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten kota, bupati wali kota, kepala desa, atau yang setingkat. Segala jenis peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau guna melaksanakan kewenangan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibentuk dalam rangka hal ihwal kegentingan memaksa. Demikian pula kegentingan memaksa dalam rangka pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan apabila diperlukan upaya segera yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme reguler dengan pembentukan undang-undang yang lama, padahal suatu kegentingan tersebut harus segera atau harus sudah diatasi. Tambahan dari buku Prof. Maria adalah bahwa adanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia yang tersusun dalam suatu tata susunan yang hierarkis mengakibatkan pula adanya perbedaan dalam hal fungsi, baik berupa materi muatan maupun jenis peraturan perundang-undangannya. Selain peraturan-peraturan daerah yang sudah saya narasikan, ada beberapa peraturan lain yang ini saya narasikan dari buku Prof. Maria. Selain yang di atas ya sudah tersebut, itu ada yang pertama peraturan menteri, itu dasarnya pasal 17 UUD 45, fungsinya menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di bidangnya, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam pengaturan presiden, menyelenggarakan peraturan yang lebih lanjut mengenai undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya ya. Jadi berdasarkan peraturan di atasnya pada intinya. Kemudian ada fungsi peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian. Ya, contohnya ada BKN atau Badan Kepegawaian Negara dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Ya, itu berdasarkan pasal 17 UUD 45. Fungsinya sama seperti tadi. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di bidangnya dan menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden. Ini meliputi juga kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat. Lalu ada fungsi peraturan Direktur Jenderal dalam lingkup kementerian. Itu berarti tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan baru, tetapi hanya pengaturan yang bersifat teknis sehingga peraturan Dirjen dalam bidang kementerian itu tugasnya menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis peraturan menteri, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam pengaturan menteri, berdasarkan misalnya contohnya ini ada pedoman nomor 213 dan 214 lampiran 2 Undang-Undang nomor 1211 ya. Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada Dirjen. Berarti dia tidak boleh mengikat keluar. Kemudian pedoman 214 langsung kepada Dirjen itu hanya dapat diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian, fungsi Dirjen Kementerian hanyalah menyelenggarakan berbagai peraturan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan dari kementerian-kementerian yang sesuai dengan urusan di bidangnya. Lalu ada fungsi dari peraturan badan negara. Ini mendapatkan atribusi ya. Delegasi, atribusi, silakan dibuka lagi catatannya Han ya. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatribusikan dan peraturan pemerintah yang bersangkutan. Menyelenggarakan secara umum dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan tugasnya.
Lalu terakhir ada fungsi peraturan kepala daerah. Ini berdasarkan pasal 246 Undang-Undang 23 2014. Nanti dibaca isi pasalnya apa. Eh, pada intinya ini merupakan fungsi delegasi dari peraturan daerah atau dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.